wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Sabita dengan NIM 23010404011 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis mengenai isu kebijakan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Isu ini muncul sebagai dampak dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital yang menetapkan bahwa anak di bawah usia 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun media sosial. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tanggal 28 Maret tahun 2026 dan mencakup berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari berbagai resiko di ruang digital, seperti cyberbullying, paparan konten negatif, penipuan online, serta kecanduan media sosial yang berpotensi berdampak pada kesehatan mental. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus di era digital. Jika ditinjau dari sisi positif, kebijakan ini merupakan langkah preventif yang cukup rasional. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Aprilia, Sriati, dan Hendrawati tahun 2025 yang menyatakan bahwa cyberbullying pada remaja dapat memicu depresi, kecemasan, serta menurunkan harga diri. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol memang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis remaja. Namun demikian, jika dianalisis secara lebih kritis, kebijakan ini juga memiliki implikasi terhadap perkembangan remaja. Berdasarkan teori perkembangan psikososial Erik Erikson tahun 1968, masa remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu fase ketika individu sedang berusaha menemukan dan membentuk identitas diri melalui interaksi sosial. Dalam konteks saat ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang interaksi dan ekspresi diri. Oleh karena itu, pelarangan secara menyeluruh berpotensi membatasi ruang eksplorasi yang sebenarnya penting dalam proses perkembangan tersebut. Selain itu, permasalahan utama tidak hanya terletak pada akses, tetapi juga pada kemampuan remaja dalam mengelola penggunaan media sosial. Jika pembatasan dilakukan tanpa disertai edukasi, maka remaja beresiko tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia digital secara mandiri. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, yaitu melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih edukatif agar tidak hanya membatasi, tetapi juga memberdayakan remaja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi dan edukasi melalui penguatan literasi digital, pendampingan orang tua, serta peningkatan sistem keamanan pada platform digital. Dengan demikian, remaja tidak hanya dilindungi ataupun terlindungi, tetapi juga mampu menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan remaja di era digital. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.